Selamat malam para penumpang gelap di podcast para penumpang malam. Tempat para penumpang yang kehabisan kendaraan dan harus menunggu malam sampai habis. Kembali lagi bersama para kondektur yang akan menemani para penumpang gelap menghabiskan malam dengan kisah-kisah seputar pengalaman, seputar hal-hal mistis ataupun hal-hal yang berbau misteri. Di mana lagi kalau bukan di podcast penumpang malam. Dengan susunan yang masih sama, di sini saya kondektur D. Saya kondektur D. Tuh udah agak sudah teh. Kondektur Z. Dengan saya kondektur Z. Malah tertawa dia. Kan bermain peran Pak. Tukar suara. Apakah kenal para pendengar malam dengan suara-suara khas dari para kondektur seperti itu? Betul. Apakah terlalu tidak mungkin gitu ya suara saya seperti kondektur D? Nah, mungkin efek makan atau gimana gitu. Ya, ini efek jaga malam biasa. Oh iya betul. Ngantuk Pak. Belum ada endorse kopi. Oh iya nih bahkan 2000 pun sulit ini keluar. Iya, jadi gimana Pak kabarnya, baik? Baik. Apa nih yang lagi hits apa nih yang akan kita bahas atau mau diobrolin di malam hari ini? Di malam hari ini paling seru itu kita berselancar gitu ya di dunia sosmed. Iya, betul. Video penampakan apa yang pernah kondektur Z lihat terus membekas gitu? Yang paling membekas ya pasti yang jump scare yang kursi goyang itu pasti itu angkatan prank itu termasuk iya, prank ya? Itu termasuk prank, tapi pada zaman itu kan belum kepikiran gimana cara bikin video itu, jadi banyak orang yang termakan sama isu gitu. Berarti kan kalau yang prank-prank itu kita ingat ada Sajad Ali, ya kan? Sajad Ali itu pertama lirik-lirik lagu gitu. Oh iya, betul. Jadi dia menceritakan si Sajad Ali gitu dengan ada lagu-lagu, kayaknya penyanyinya mirip-mirip suara Michael Jackson gitu. Iya, dengan background Stonehenge itu. Iya. Nah, itu memang kita ikuti itu tulisannya. Keluar tuh Sajad Ali seperti Maze juga ya, yang Maze juga. Ya, yang Maze yang sampai ada orang mukul layar saking takutnya ya. Nah, itu video-video. Cuman kalau untuk video penampakan yang real sempat beberapa kali, cuman kayak nggak ikonik dan hilang di memori. Kalau kondektur H ada. Ya itu yang waktu di share sama kondektur Z kan. Kejadian Sarwono itu lumayan serem tuh. Oh iya. Kita gambarkan videonya, ada orang bawa sapu tuh, terus terus ngetuk langit-langit kan. Terus di langit-langit itu kan ada tangan, kayak triplek gitu. Iya, triplek yang nutupin bolong. Ketika coba diangkat sama sapu, ada muka Pak. Oh iya. Ada muka langsung kabur. Atau yang baru-baru ini yang itu ada bayi. Ternyata yang orang-orang nongkrong gitu, tapi memang nggak tahu orang tahu nggak? Kan di pinggir jalan. Iya, pinggir jalan lagi nongkrong, mabo kali ya, mabo. Nggak dengan ngapa-ngapain terus ngomong kasar. Ada bayi, pas dilihat pas kameranya menyapu gitu kan? Bener aja ada bayi, bener lagi ya. Di pinggir itu lagi berdiri. Jadi teringat dulu video itu ada yang tuyul juga, tapi bukan bayi waktu itu. Apa tuh? Sosok remaja kurus panjang, pernah lihat nggak videonya? Oh, yang hitam. Iya. Sampai dibahas di silet. Iya itu. Tapi itu merangkak ya. Terus geraknya cepat kan? Nah itu. Dulu sempat takut juga, tapi kalau dipikir-pikir sekarang kan malah bohongnya. Iya, dengan teknologi sekarang itu apalagi AI mungkin ya, itu bisa dibuat-buat nggak sih? Bisa harusnya ya, bisa dibuat-buat, tapi pertanyaan sampai sekarang buat apa ya? Gak ada keuntungannya gitu ya. Gak ada dia dapat endorse juga enggak ya? Iya betul. Nah yang baru itu yang bayi ini agak menyeramkan soalnya emang sosok bayi. Apakah iya real? Kok bayi real? Kok ada bayi berdiri gitu deket tong sampah gitu kan, kayak. Terus kalau struktur mohon maaf, orang kerdil nggak kayak gitu. Bener-bener bayi dia. Ada bayi anjing. Iya itu. Nanti kayaknya beberapa bulan biasanya ada breakdownnya kayak klarifikasi atau seperti apa kayak gitu. Terus ini ada juga di YouTube kayak 10 penampakan. Itu yang di Jepang
serem-serem Pak. Ya, yang Jepang ya. Ada salah satu video begini, dia lagi bakar barbeque. Tahu kan alat bakar barbeque bule gitu? Oke, ya. Yang besar-besar itu ya. Yang bulat gitu. Tiba-tiba muncul muka kok ke bawah gitu. Dari bawah alat barbeque itu muncul kepala gitu. Dari bawah? Nongol, iya. Bukan alat barbeque yang kotak yang sampai bawah, tapi ini yang kayak portable-nya gitu. Iya. Khas hantu Jepang lah. Iya. Jepang paling ini deh kalau soal penampakan ya. Penampakannya memang terasa takut karena biasanya cepat gitu ya. Kemunculannya cepat, sekelebat, cuman gambar runyam. Iya betul gitu. Jepang memang cukup ngeri, tapi bisa dilihat juga banyak sih di YouTube seperti itu ya. Terus ada yang baru itu yang dancing Rusia itu. Iya, apa namanya Serbian Lady ya. Nah, itu juga kalau lihat videonya ngeri, tapi kalau siang-siang kayaknya nggak terlalu ngeri juga Pak. Tapi kalau di nalar juga, itu mah settingan ya. Soalnya si yang pengamera itu yang naik motor kan harusnya ketuncelep itu langsung nggak kena. Oh iya. Selamat ya, kameramen selalu selamat ya. Iya, kenapa selamat dia gitu? Maksudnya posisi dia kaki udah bergetar kali, udah jatuh kan ya. Iya. Kalau soal ditusuk ya harusnya kena langsung gitu. Kalau real ya. Yang bikin serem kan dengan musik-musiknya. Iya. Ini video kayak orang-orang goyang-goyang sendiri kan itu di bawah lampu gitu ya Pak ya. Bikin serem juga sih sebenarnya. Dengan anatomi sebenarnya kayak anatomi laki-laki Pak ya. Oh iya. Cuman pakai itu kan pakai sorban kayak gitu ya. Maksudnya apa? Yang kayak penutup kepala gitu lah intinya ya. Jadi agak serem, bawa pisau juga. Masalahnya sendiri di situ. Iya, si pemotor itu ya. Nah, kejadian-kejadian itu, penampakan itu jadi inspirasi buat para sutradara buat dijadikan bahan. Bisa jadi itu. Film-film ya. Karena beberapa juga ada dimasukin ke adegan film sebagai referensi gitu ya. Seperti? Tadi Serbian itu kan jadi film juga. Bakal ada. Kayaknya udah ada deh Pak. Oh gitu. Kayak yang short dancing movie atau gimana sih? Nggak, ya bisa jadi short movie, tapi waktu itu aku sempat lihat seperti itu. Nah, yang lain-lain juga kayaknya kemunculan yang tadi penampakan Jepang, kalau kita nonton film-film Jepang vibes-nya sama kayak gitu. Iya sama. Terus kalau di Bandung mah ada di Jalan Bahu Reksa itu ambulans. Nah itu yang sempat diangkat juga di film walaupun akhirnya jadi iya, kan kebanyakan gitu. Juga seperti itu kayak Rumah Kentang gitu kan. Itu dimulai dari dimulai dari penampakan katanya kan. Iya. Jadi dijadikan film-film. Iya. Gitu. Terus maksudnya gitu kalau kita lewat rumah terus bau kentang, masalahnya di mana ya? Ada mitos katanya bau kentang itu bau genderuwo Pak. Oh gitu. Iya. Itu bukan tukang somai yang lewat itu bukan? Nah gimana tuh? Yang gak laku-laku Pak. Jadi bau kentangnya. Ngomongin siomay gitu, saya memang ngapain kentang cowok. Gak ada importnya gitu. Ngerebus kentang, ngukus kentang itu gak akan dipilih ya. Saya paling ya kol masih mending digulung-gulung gitu. Kentang ini tinggal nyimpen doang. Simpen kentang sama telur. Ini yang beli kentang pemalas banget. Kalau bakso tahu kan susah bikin. Pengganti nasi mungkin Pak. Dia apa? Pengganti nasi ya. Apapun harus ada. Umbi-umbian. Yang cocok dikukus kentang ya. Kentang asin kan maksudnya. Iya. Kentang itu bau genderuwo ya. Ada mitosnya seperti itu. Jadi ciri-ciri adanya genderuwo itu dari bau kentang busuk. Jadi setiap hantu itu punya bau masing-masing berarti. Ya mungkin diterjemahkan oleh nalar-nalar mereka mungkin seperti itu. Misalkan kalau rumah, kok ini bau pandan ya? Ngelewat rumah. Itu ada produksi itu ya loh gitu ya. Produksi pandan. Kalau saya kira mungkin memang nanam pandan atau tapi orang dihubung-hubungkan mungkin atau ada musang pandan atau kayak bau melati kayak gitu kan. Dihubungkan dengan kuntilanak kalau seperti itu kayaknya itu semua salah film dan juga konklusi masyarakat juga. Jadi film itu banyak yang membuat kita misleading gitu Pak. Salah satunya yang sampai sekarang nempel ke orang-orang lagu Lingsing Ruwengi. Iya. Yang dijadikan lagu pemanggil soundtrack kuntilanak pada OST. Zaman dulunya itu lagu para wali kali ya. Kemudian lagu Kidung Anak Pak, teringat Kidung Anak di Journey to the West.
Lagu Kidung Anak. Atuh itu jadi tong samcong ternyata dari buku-buku yang dirobek. Iya betul. Nah, tapi tadi benar juga kata Bapak bahwa film ini akhirnya seolah-olah membenarkan sebuah mitos. Kan asalnya mitos, dijadikan filmnya jadi kayak wah ini pembenaran nih bahwa tadi Lingsel Wengi itu adalah pemanggil kuntilanak, bau kentang itu bau genderuwo. Tapi gimana kalau di kenyataan apa mencium kentang, menyanyikan Lingsir Wengi dengan cara pangrok kan bisa. Itu gimana? Tadi tukang bakso tahu yang kentangnya gak laku. Nah itu ada dianggap penglarisnya genderuwo. Padahal ini emang gak laku boy. Gitu. Memang kentang jarang yang beli. Misalkan ketimbang somai. Iya. Kenapa aja bakso tahu kenapa tiba-tiba ada kentang kan? Ya gitulah. Gitu. Nah kalau masuk ke film, doyan nonton film nggak boy? Wah dari genre ya film itu paling suka nonton di bioskop itu horor karena kayak nonton film-film non horor itu kayak buang uang di bioskop tuh karena mau mendengar sensasi soundnya sih musik. Iya kalau gelap gitu ya soundnya besar emang cocok untuk kalau nggak aksi. Kalau ya aksi horror. Animasi lah kalau animasi kan dari visualnya. Kalau dari suara memang horor sih ngejar itu. Kalau nonton film percintaan di bioskop nope sih Pak. Oh ya ngapain juga di HP? Di HP cukup. Dan biasanya besoknya udah ada Pak di website tertentu, website dengan iklan pembesar. Benar-benar itu sebuah kebodohan. Saya pernah nonton sekali nonton film yang bukan horor, bukan aksi, besoknya ada Pak. Iya, dan efeknya juga ya. Potensi terbaiknya nggak keluar kan di film kayak gitu. Iya, jadi film favorit sih horor dari dulu ya. Bukan karena ini Terminal Misteri, emang dari dulu suka film horor ya untuk ditonton di bioskop. Bahkan kalau di rumah pun sendiri biasanya berani. Soalnya kan di handphone kayak gitu ya. Di handphone suaranya bisa dikecilin. Pakai headset nggak usah. Nggak pakai headset. Karena salah satu yang bikin serem itu suara. Iya betul. Nah, gitu. Kayak film ini kalau dianggap visual film horor itu harus gelap enggak? Iya betul. Midsommar itu keren banget. Tapi tetap lagunya sih lagu dan kengerian yang dibangun sih itu akhirnya. Tapi waktu nonton film Midsommar itu kurang dapet sih. Mungkin karena nggak relate sama ketakutannya. Ya budaya kita. Jadi emang kan kesadisan kayak gitu terus ya banyak. Takutnya bukan takut gimana tapi takut darah gitu ya. Terus di awal-awal kayak gitu kan jadi spoiler alert ya ini ya. Iya. Jadi kayak awal-awal kan disuguhnya itu tuh mabuk gitu kan. Mabuk jamur gitu Pak kayak ganja kayak gitu kan enggak relate sama kita. Cuman memang konsepnya sih bagus ya. Beda saat pertama nonton film Ari Aster yang Hereditary. Wah itu saya nonton itu baru masuk tuh. Nonton di HP aja masuk soalnya kayak gak jauh beda sama Santet lah di kita mah. Betul. Terus kan kult gitu kan intinya itu. Iya. Jadi ya benar-benar kerasa gitu takutnya tuh meskipun gak banyak penampakan di situ. Iya. Berarti film hantu itu nggak semua orang cocok ya. Walaupun kata saya serem nih film satu belum tentu. Betul. Jadi balik lagi ke relate-nya gitu kan. Atau memang membawa fantasi yang baru yang sebelumnya gak kepikiran sama kita. Itu ada dua kemungkinan apakah gagal. Kalau gagal benar-benar naon kayak itu film coba ya. Ya film aneh kan. Kayak film Antrum kan namanya Antrum kalau tidak salah yang dia bikin gimmicknya luar biasa. Kalau nonton film itu akan meninggal. Terus dia waktu pameran kebakaran gimmicknya udah gila-gilaan ternyata filmnya tentang ngidupin anjing, Pak. Gimana? Oh kayak Pet Sematary gitu. Menghidupin. Iya, kan kalau Pet Sematary dapat ngerinya. Ini gara-gara gimmick mungkin gara-gara gimmicknya kegedean kali ya. Gitu. Filmnya enggak begitu juga. Enggak begitu. Itu beberapa lah, tapi pasti ada film paling berkesan dalam hidup kita, terkhusus film horor kayak. Nah, mungkin di sini kalau saya pribadi ya, saya ngelompokinnya ke dua film sih. Biasanya saya memisahin antara Barat dan Indo. Mulai dari Barat dulu kali ya. Asia enggak Asia? Asia Indonesia. Masuk ya Indo masuk ke Asia. Kalau Barat ya saya pertama takut itu sama Insidious. Nah ini nyambung ke pernyataan saya yang sebelumnya, mengangkat sesuatu yang gak relate tapi masuk di saya, yaitu berbicara tentang astral projection. Kalau kemarin ngobrol sama kondektur F kan, nggak serem karena dia udah ngalamin. Dan nggak serem. Kalau saya kan nggak ngalamin, ngelihat Insidious itu serem banget. Ceritanya yang itu ya, yang ketemu noni Belanda tapi itu Insidious pertama aja ya, kan kesini jadi film keluarga ya Pak ya. Itu kurang sayang. Kalau yang pertama serem, yang saya paling bikin serem itu adalah endingnya.
endingnya benar-benar gantung, di mana setannya itu belum jelas yang pertama. Nah, salah satu seremnya tuh kan kalau di film-film selanjutnya dijelasin hantu siapa kan, Madam of Death, hantu berwajah tapi lipstick. yang pertama kan teaser menuju si Annabelle ya kan, dia ke museumnya terus ada Annabelle itu bukan sih? Beda Insidious, beda universe, Pak. Beda ya? Oh itu mah Insidious ya? Iya Insidious, beda universe. Tapi gitu. gara-gara itu ya Insidious sama Conjuring ketukar. Betul. Sama. Iya. Kurang lebih kan si bapak itu. Dan dua-duanya boom kan, jadi banyak orang ketukar juga. Nah saya waktu itu milih nonton Insidious di bioskop pertama kali, dan itu dapet sih seremnya gitu ya. Baru pertama saya nonton film hantu yang nggak sedikit-sedikit gitu loh penampakannya, itu bener-bener. Apalagi yang jarang terjadi itu film Amerika tapi seram gitu ya. Iya betul jarang. Nah itu kan yang salah satu penampakannya yang pakai gaun pengantin tapi ternyata itu ya. Iya. Yang itu kan. Itu yang pertama itu kisah itu, dan di sepanjang episode pertama kan nggak dikasih tahu kalau itu tuh sebenarnya laki-laki. Iya, spoiler alert ya sebenarnya. Spoiler alert ya, mohon maaf, tapi pasti udah pada nonton ya. Laki-laki berdandan seperti. Nah itu, tapi kan itu dapat banget ngerinya gitu kan, apalagi dimasukkan fakta-fakta bahwa ternyata turunan kan itu tuh. Kelebihan turunan bisa astral projection, ternyata ayahnya juga ya, yang mulai itu ayahnya gitu kan, seperti itu. Iya. Nah itu yang bikin takut. Oh iya, yang episode pertama mah yang anaknya hilang itu ya. Betul, yang anaknya hilang disangka koma kan, itu seram juga, ternyata bukan koma. Nyangsang di dunia astral. Itu di barat, Pak. Nah itu sampai kepikir-pikiran. Nah seremnya karena itu ya, ada dunia astral. Astral yang pokoknya kita meninggalkan tubuh kita. Dan yang terakhirnya udah itu ending yang Insidious pertama benar-benar bikin gantung dan bikin takut. Saya waktu itu beres nonton itu jam 8 malam. Pulang naik angkot ke Kabupaten Bandung, di mana Kabupaten Bandung pada tahun itu masih banyak sawah. Waktu itu kapan ya filmnya? SMA. Belum punya motor berarti ya? Belum punya motor gitu. Dan belum legal juga sih kalau waktu itu umurnya. Pulang ke Kabupaten Bandung belum seramai sekarang. Kabupaten Bandung dengan tol Sorojanya, kalau bagi orang shout-out orang-orang Bandung dan Kabupaten Bandung. Soroja ya. Nah Soroja, saya naik angkot waktu dulu. Nah jadi angkot di Kabupaten Bandung itu jam 7 aja udah nggak beroperasi. Nah kebetulan ada yang pulang dari pasar, jadi saya ikut. Nah pulang nonton Insidious banget itu sendiri, turun. Nah jarak dari tempat saya turun angkot ke rumah itu cukup panjang, halus ngelewatin sawah-sawah dan nggak ada lampunya, Pak. Jalan ya akhirnya. Biasanya saya jalan, Pak ya. Jalan di situ saya lari, Pak. Kenapa lari? Karena sebelumnya gitu ada sebuah rumah gede di situ. Nah sebelumnya saya bilang waktu pulang malam melihat sosok genderuwo di atas rumah yang gede itu, di atas rumah gedong itu, Pak. Udah mau rumah gede ada sosok gede. Genderuwo. Tapi bukan saya yang lihat, ayah saya menceritakan beberapa hari sebelum itu. Saya pulang nonton Insidious, kayak new experience kan dengan cerita yang itu pada saat itu ya. Belum banyak yang bilang yang ngisahin astral projection dengan visual seperti itu. Turun dari angkot, saya lari, Pak, langsung ngibrit. Nah yang biasanya kalau udah lari itu kayak serasa ada yang ngikutin. Gitu. Jadi kalau di kisah-kisah hantu mah ya feeling ada sesuatu di belakang, jangan sekali-kali menoleh. Nah itu iya makanya saya nggak menoleh pada saat itu, takutnya si bau kentang tadi, Pak. Nah sebetulnya akhirnya saya dengan rumah itu juga nggak saya lirik gitu kan. Saya lari sekencang mungkin, alhamdulillah sampai dengan selamat. Sampai kalau ada Usain Bolt mah kelewat sama kamu. Bisa jadi. Bisa jadi, Pak, itu saking cepatnya gitu ya, ngibrit. Itu film yang barat. Kalau nggak bisa nyeritain lebih panjang, mending nonton aja mungkin ya. Dan ini udah film populer, pasti banyak yang udah nonton juga sih. Jadi untuk episode kali ini maaf ya, kita akan banyak spoiler alert. Iya, pengalaman kita aja ya. Jadi makanya kalau misalkan penasaran untuk nonton, bisa nonton dulu langsung. Iya, nanti kita kasih tahu juga mungkin di deskripsi film-film yang potensi di spoiler gitu ya. Jadi kalau yang mau nonton bisa nonton dulu podcast ini ya. Cuma sebelum pindah ke film di Asia, di Indonesia itu kecewa apa saya dengan Insidious yang sekarang. Ini film keluarga. Padahal gak ada Dominic Toretto. It's been a long time. Nah, berarti di yang kedua juga udah. Yang satu, yang kedua udah bagus dah. Kedua oke. Soalnya yang kedua menjelaskan
yang ke satu itu makin ngerinya masih dapat. Itu juga belum ketemu kan yang ke satu. Yang ke satu sudah ketemu. Baru bapaknya nyangsang itu nyangkut ya guys ya. Nyangsang itu nyangkut. Nah ketuker. Terus kan yang di kedua banyak ngejelasin kejadian-kejadian di episode pertama. Jadi makanya ini kejadian ini gitu, kayak alarm rumah kayak gitu, itu keren sih kalau masih oke berarti. Itu di bioskop juga nonton di enggak sih yang kedua di bioskop sih. Nah, mungkin budget lagi minim ya. Budget minim dan nanti akhirnya experience-nya kurang juga dong kalau experience-nya gimana pas nonton di HP. Kalau nonton di HP gitu ya tadi waktu itu karena penasaran masih subtitle Inggris, Pak. Oh, dipaksain. Jadi tapi masih dapat ngerinya. Masih dapat ya. Apalagi kalau subtitlenya udah subtitle Indonesia. Ya, kan banyak penjelasan juga dari si dukunnya ya. Iya, itu juga lumayan bikin ngeri. Perempuan itu dukun kan perempuan sama si dua kocak itu. Oh, ininya apa? Asistennya anak buahnya gitu ya. Ya kan kalau kita spoiler lagi si ibu-ibu itu juga kan akhirnya tewas ya. Di episode berapa 3. Nah, ternyata jiwanya film Insidious itu si dukun perempuan itu. Iya, setelah yang baru gak ada. Memble. Langsung saya mau mengisahkan film Indonesia the best. Nah, dan uniknya ini bukan karya Joko Anwar. Bisa gitu ya? Ini waktu saya zaman SMP. Nama filmnya adalah Bangsal 13. Bagi yang pernah nonton. Jadi slogannya itu jangan ketuk dari dalam. Film dulu tapi ngerinya udah dapet. Dan yang paling harus digarisbawahi kan film dulu biasanya perpornoan ya Pak. Iya, ini gak ada Pak. Horor porno dulu ya. Lagi waktu-waktunya horor porno. Sutradaranya Odi Harahap bro. Film Bangsal 13 itu luar biasanya keren banget nih. Bangsal 13 di rumah sakit. Di rumah sakit ada tempat pasien disebut bangsal. Nah, Bangsal 13 itu ada misteri di dalamnya. Pernah ada yang meninggal di sana, seorang suster yang Memang diceritain dari awal itu? Enggak, seiring berjalannya waktu. Oke. Nah, jadi sudah dilarang sama si dokternya itu jangan mengutuk Bangsal 13 itu dari dalam. Oke. Bangsatnya film itu dari lambat. Slow ya, seperti itu kan film-film zaman dulu seperti itu. Nah, ternyata hantunya itu pada itu adalah suster ngesot. Oh, sosok suster ngesot itu dari situ kali ya film itu ya. Dan itu masuk sih. Biasanya kan kalau kita sering ngebercandai suster ngesot ya kan Pak. Suster ngesot itu apa sih kemampuannya gitu kan? Iya, kita lari juga. Kita tendang juga kan bisa. Nah, masuk sama film Bangsal 13 itu di mana ternyata si pasien itu terkunci di Bangsal 13. Tiba-tiba ada sosok suster ngesot dengan jalannya yang lambat, akhirnya dia ngetok dari dalam. Nah, itu biasa ngerinya. Tapi itu sebenarnya ketika kita logikakan ngetuk dari dalam ya nggak mungkin lah gitu. Nah, itu benar itu yang bikin. Nggak mungkin lah. Ternyata ada seperti itu kejadian kayak gitu. Ada kejadian yang membuat dia harus ngetuk dari dalam. Meminta tolong dari dalam. Ternyata ya tadi kejadian lah mistis itu. Nah, mungkin itu ya cara membangun horor itu sesuatu yang kata kayak kita. Nggak mungkin juga gitu ya. Ternyata dibuatlah alasan untuk itu ya. Terus memang kita kalau ngetok dari dalam kenapa? Jadi akhirnya masuk ke dalam sebuah ruangan gitu ya. Jadi udah diculik sama susternya sedang ngetok dari dalam tuh. Diculik. Kalau ngetok diculik. Diculik dan dia terperangkap di sebuah ruangan yang gelap bersama si suster itu yang dulu disiksa. Jadi jelas sekarang. Jadi jelas gitu. Terus yang selanjutnya kan kalau kita berbicara tadi gak mungkin juga ngetuk dari dalam ya. Horor itu kan ada syaratnya gitu ya. Nah, ini kan bukan syarat yang konyol. Kalau di tempat lain kan di barat ada yang konyol kayak ngomong Candyman 3 kali di depan kaca. Kan itu sebuah kekonyolan ya. Tiba-tiba ada lebah ada ya kan? Iya. Candyman ternyata ini kirain manusia permen ya ternyata tukang psikopat gitu ya kayak pakai madu gitu madu terus ada kayak bajak laut laser gitu. Jadi kayak itu. Nah, itu 2 film yang masih teringat sih kengeriannya meskipun beberapa detailnya hilang ya dalam pikiran tapi kengeriannya dapat gitu ya. Betul. Nah, apalagi pemerannya Luna Maya on fire pada saat itu. Alun ayam ya. Nah, on fire dengan kejadian pemberitaan pada saat itu. Di malam yang sesu. Itu lagu Chrisye yang dinyanyikan oleh demikian gitu ya. Zimmerman.
Kalau saya sih yang selalu teringat di kepala saya tuh film Coming Soon, filmnya Thailand. Horor Thailand. Thailand tuh jago ya kalau bikin film serem-serem gitu, dan mereka bisa mengolah folklore lah ya, cerita-cerita rakyat dikemas dengan menjadi sebuah film yang oke gitu. Walaupun sih sebenarnya Coming Soon bukan folklore ya, tapi plotnya bagus lah gitu. Kalau dulu sih saya nontonnya DVD bajakan. Jujur aja boleh lah di Maghrib kan. Indonesia kan selalu lah ya, apalagi di Bandung pada zaman itu film bajakan menjamur ya. Jadi kalau mau nonton film-film terbaru ya datang ke apa sih nama tempatnya ya biasanya? Ada misalkan kalau di Bandung ada Kota Kembang. Kalau di Patikur ada Si Maghrib. Saya di deket apa ya dulu ya, yang pokoknya yang logonya warna oranye ungu gitu lah kayak Vertex benar. Iya, kalau di Bandung itu apa bajakan kayak dikesankan bagus ya di Vertex. Ada tempat nyobanya. Iya. Tuh. Waktu itu sih saya nontonnya karena kan saya lagi lihat-lihat di Vertex tuh, lihat list horor terbaru. Wah, apa nih gitu kan. Saya coba lihat satu-satu. Ada judul film Coming Soon yang... Dan ternyata Coming Soon itu adalah film menceritakan pembajak. Iya betul. Pembajak bioskop pas banget tuh. Apakah saya korbannya gitu kan? Ya ternyata jadi korban mimpi buruk gitu kan. Ya masuk ya. Jadi saya nonton sama keluarga saya gitu kan. Mungkin saya sialnya ngerasa takut karena di endingnya tuh langsung kan. Jadi sebenarnya Coming Soon itu adalah film spoiler alert dulu ya. Spoiler alert ya, bahwa sebenarnya sih teman-teman bisa langsung nonton aja kali ya, dan belum skip bagian ini kalau memang pengen nonton dulu. Jadi cerita utamanya adalah ada satu stuntman yang meninggal dalam proses syuting, di mana stuntman ini ditunjuk untuk melakukan adegan gantung diri. Tapi karena gagal melulu gitu ya, karena mungkin kecapean kali, selalu kurang kurang natural katanya saat tercekik di gantung dirinya. Mungkin di kesempatan terakhir dia ingin sungguh-sungguh menunjukkan acting dia sebagai stuntman, bahwa bisa nih saya acting gantung diri dan tercekik secara natural. Namun ada kesalahan teknis, ada malfunction yang harusnya si talinya itu tidak benar-benar mengikat leher, ternyata malah mengikat lehernya dengan kuat seperti jadi beneran. Akhirnya, gitu gantung dirinya. Nah, di kejadian itu mungkin karena sakitnya beneran, mungkin sutradara melihatnya wah ini oke banget nih ya. Natural nih gantung dirinya gitu. Sampai matanya merah, sampai semua kameramen pun takjub, terkesima, dan sampai dilihat di zoom ke bagian matanya yang sedang kesakitan. Dari situlah teror bermunculan ya, maksudnya ternyata ketika diturunkan tanmanya sudah meninggal gitu. Tidak ada, Namun kejadian itu ditutupi supaya tidak masuk penjara si sutradara ini. Nah itulah saya mungkin ngerasa teror-terornya banyak ya, mulai dari di lorong tiba-tiba beberapa pemainnya tuh, beberapa part orang yang ikut syuting saat itu diteror sampai ke sutradara-sutradaranya, di mana setiap orang yang melihat dia mati akan ikut dan masuk ke dalam film, termasuk orang-orang yang masuk ke film ya? Dia masuk ke dalam film, dijadikan ending di film itu gitu kan. Nah, ini si tokoh utama ini apa dia? Tokoh utamanya tuh saya lupa ya. Pokoknya malah saya selalu teringat karena begitu ikoniknya. Malah saya merasa tokoh utamanya adalah hantu itu tersebut gitu kan. Dimana hantunya meneror satu persatu sampai yang terakhir tuh setiap orang yang melihat itu matinya adalah dicongkel matanya supaya sebuah sinyal bahwa nggak boleh ada yang lihat dia mati. Nah, lalu di akhir film kita semua melihat adegannya itu diulang, terus di zoom ke mata, lalu ada tulisan jangan tatap matanya, kan. Ternyata tapi kita telat ya. Tapi kita sudah melihat, dan ternyata itu bikin saya nggak bisa tidur ada kali seminggu. Dan jadi mau menyimpulkan bahwa wah kita nih kita juga lihat, kita gitu. Juga ya berarti bagus sih plantingnya. Jadi agak saya ngerasa sih itu saya mimpi buruk lah nonton film itu ya. Kalau film Indonesia sih saya belum ada ya. Kalau Connector Z kan lengkap ya, paket lengkap. Saya kalau film Indonesia sih semenjak kejadian nonton film Coming Soon, saya jadi jarang lagi nonton film horor di bioskop. Pertama makin sini kan trennya adalah film-film Indonesia tuh jadi gore gitu ya. Jadi horornya itu jadi ada rumah darah, unsur sadis ya, slasher. Jadi ada unsur horor dan sadistiknya gitu lah ya, kayak apa rumah darah mungkin yang Impet Tigor itu apa?
kemarin tuh yang di Joko Anwar. Pokoknya Perempuan Tanah Jahanam. Perempuan Tanah Jahanam. Tapi dengan coming soon jauh banget ya. Timeline-nya jauh. Ya karena kan makin kesini pun kan jadinya ngelihat wah trennya kalau dulu kan kalau nggak porno ya malas juga ya nonton porno, mending kita langsung lah ya. Langsung skip, jangan ditonton loh. Oh iya. Tahu sound apa ya tadi ya? Drummer. Oh drummer. Saya kurang tahu sih. Drummer. Separuh napas tadi drummernya separuh napas. Itu soundtrack ini Fast and Furious. Bener. Itu tahu. Iya bener. Sama-sama tahu aja. Iyalah, jadi ya dulu kan malas juga nonton horor Indonesia, pasti kalau yang nggak serem-serem amat terus porno lagi kan. Akhirnya makin kesini begitu orang-orang udah mulai hype. Ada yang mau ngap. Di situ Sayumpul Jamal gimana? Ketika mulai hype ya lah film Indonesia horornya bangkit ya, udah mulai Joko Anwar, Mo Brothers gitu ya. Ya saya nyoba lihat trailernya aja tuh udah wah gila ini ngeri banget ya, maksudnya ini mah udah sadis gitu kan. Jadi kita bukan takut lagi sama bentuk hantunya, tapi kita ketakutan dengan proses penyiksaan. Jadi sih saya jadi skip ya nonton horor Indonesia karena saya juga terlalu nggak cocok dan nggak kuat sih saya. Terakhir mungkin nonton Marlina aja saya lihat yang sadis, bukan horor ya, bukan, mungkin awalnya misteri dulu ya kayak. Tapi dia bawa kepala. Iya, lihat Marlina pun saya udah agak ketakutan ya, kayak aduh agak ngeri juga ya. Saya nggak cocok sama film-film sadis, dan ternyata horor Indonesia sekarang makin sini makin sadis. Iya betul. Iya. Udah itu berarti film horor. Filmnya saya cukup coming soon lah ya. Kalau ada teman-teman yang kalau Shutter nonton nggak Shutter? Shutter enggak sih saya. Karena kalau berbicara film Thailand kayaknya antara Shutter sama Nang Nak. Ya. Nang Nak kalau nggak salah Nang Nak mah series. Tapi itu kayak Pimak paling. Ya itu Pimak itu adalah parodi dari Nang Nak. Jadi si Nang Nak itu emang hantu perempuan yang kehilangan anak ya? Suami dan anak ya. Di saat perang gitu. Terus dia bernyanyi gitu di pinggir sungai gitu sih. Dan mengundang para lelaki ya gitu. Nah ternyata diparodikan oleh Pimak itu. Oleh Pimak. Bahkan saya berpikirnya sekarang Thailand memang cukup jago lah ya bikin film serem. Bahkan di kehidupan nyata pun udah mulai serem nih Thailand ya. Karena tidak bisa membedakan mana laki-laki dan perempuan. Nah itu lebih serem tuh. Mana laki-laki mana nongpoy. Nah nongpoy. Lady boy. Udah kan? Gitu makanannya kan udang hidup yang dikasih garam, dikasih cabai. Loncat-loncat udang kecil. Padahal sebelumnya masih normal ya, mango sticky rice, mangga dan nasi dan ketan masih enak lah. Ketan ya. Tiba-tiba sekarang kok trennya udang. Kalau dari Thailand kan awal-awal ada Thai tea masih terima lah. Masih diterima. Iya. Mango sticky rice masih teh Thailand tapi kalau teh Thailand kita udah nggak bisa bedain. Lady boy. Terakhir ini saya ngelihat video di Instagram di Reels. Ada orang yang kayak di ruangan aerobik gitu ya. Dia kan menghadap kaca tuh. Dia ngomong itu batseo, ternyata di belakang dia ada kayak kepala melayang, bro. Walaupun sekedar siluet ya. Tapi itu jelas melayang dari belakang, terus dianya what is that gitu kan, kaget. Ngeliat ke belakang, lari aja. Tapi larinya kenapa dia kayak menghampiri si arah hantu itu. Makanya kan kita kadang-kadang benar nggak ya? Karena film-film yang kayak gitu tuh ada yang namanya found footage, bro. Oh iya. Apakah itu potongan dari found footage? Nah, seperti Paranormal Activity. Iya. Apakah real gitu? Makanya kita sekalian aja bahas film aja kali ya. Malah jadi bias ya, mana yang asli, mana yang apakah ini footage film yang dibikin dokumentari gitu. Iya, dari kayak Blair Witch kan. Itu gitu. The first dokumentari. Ya. Sebenarnya ada juga yang dulu yang paling first ada lagi, tapi film tentang kanibal Holocaust. Walaupun kalau saya seru itu.
dibakar, dicongkel. Iya. Nah, itu kayaknya mau komentari awal-awal ya. Tapi kalau yang hantunya itu Blair Witch. Ya. Jadi sekelompok orang mencari keaslian suatu mitos lah ya. Bagi yang nggak tahu Blair Witch itu kalau sekarang mah REC. Oh, REC ada film REC ya. Walaupun film REC kedua rada aneh ya. Terus di airport gitu ya. Iya. Terus dia tuh kayak kayak Meksiko ya yang kedua. Meksiko. Yang keduanya mah ya kayak terus diadaptasi jadi Quarantine itu. Sebenarnya film zombie gitu ya. Akhir-akhirnya mah zombinya si REC gitu ya. Oke. Kalau yang Koreanya sekarang Gonjiam lah gitu. Yang anak-anak sekarang kalau nggak tahu Blair Witch. Iya, kalau nggak tahu found footage atau Blair Witch, ya itulah film-film tipikal kita bawa kamera gitu kayak film asli aja gitu. Kayak film asli. Nah, untuk film yang nyantol gitu. Film yang nyantol kayak pentol gitu. Ada. Pentol ayam. Pentol. Kalau saya sendiri untuk film hantu ke Jepang sih, lebih rata-rata Jepang ya? Yaitu Ju-on atau Kim Jong-un. Wah, Kim Jong-i adanya juga. Ju-on sih. Ju-on kalau secara ini apa artinya? Secara bahasa Indonesia? Gak tahu sih, belum sampai mencari. Gak nyari. Soalnya kalau di bahasa Inggris kan itu The Grudge ya. Ya, The Grudge. The Grudge itu dendam. Emang kenapa itu film, bro? Memang saya dengar judul-judulnya itu selalu kalau mau nonton film plot twist, salah satunya ada tuh Ju-on. Ju-on, ya. Itu termasuk plot twist atau gimana sih? Plot twist juga. Di ending-endingnya ternyata lebih ke ini, plot twistnya itu menceritakan asal muasal kenapa itu terjadi, misteri-misteri itu terjadi. Jujur kalau udah dewasa ya nonton film-film hantu itu tidak menyeramkan. Ya. Malah saya masuknya ke respect ya, serunya itu. Kayak misalnya tadi konduktor Z bilang Conjuring, Insidious gitu ya. Nah, itu keren. Cuma malah kagum ya. Bukannya serem kalau saya gitu. Nah, kenapa Ju-on spesial? Karena ya balik lagi waktu menjamurnya banyak sewa-sewa CD ya. VCD lah. VCD ke DVD lah, transisi itu. Banyak di situ seriesnya si Ju-on. Oh, rental. Berbeda dengan konektor F tadi yang bajak ya. Aduh, makanya filmnya juga tentang bajakan. Iya, makanya filmnya bajaan lalu meninggal ya. Nah, karena ini ya dari susunan siraknya tiba-tiba melihat ada Ju-on ini apa nih? Waktu itu masih Ju-on 1. Nah, di situ ditonton lah, ternyata covernya keren. Ini cewek kan lagi mangap itu. Hantunya langsung lagi mangap. Hantunya ya, sosok hantu ya. Kalau yang mata The Grudge. Iya. Mata belahan rambut, ada mata. Itu The Grudge ya. Merah kan? Merah. The Grudge. Kalau Ju-on? Kalau Ju-on biru. Lebih ke biru-biruan ya. Cold ya. Cold ya. Pada saat waktu itu nonton, kesan ngerinya itu dapat banget gitu. Sepi. Kalau sebelum-sebelumnya nonton film horor lokalnya belum Jepang baru pertama kali ya? Enggak sih, One Miss Call. One Miss Call juga udah pernah. One Miss Call. The Ring juga. Ringu ya. Ringu. Justru pertama nonton hantu setelah dewasa gitu ya, bukan anak-anak yang niat untuk nonton gitu, nyewa VCD-nya itu The Ring. Oh, Ringu ya, The Ring yang asli Jepang ya. Sadako itu. Oke. Nah, kalau saya salutnya ke yang Ju-on ini, ngerinya sih suasananya. Diem. Jadi sinopsisnya apa itu? Jadi seseorang yang baru pindah rumah kalau nggak salah ya. Intinya lah, spoiler alert. Bagi siapa yang masuk ke rumah itu semuanya mati tanpa terkecuali ya. Aduh, ya jadi itu. Tokohnya banyak di film itu berarti. Jadi kayak scene pertama orang ini nggak sengaja, padahal nggak sengaja masuk ke rumah itu. Masuk aja tanpa dia harus nyewa tanpa apa, masuk aja. Pokoknya yang semua yang bersinggungan sama rumah itu pasti meninggal itu. Males juga ya. Saya kadang melamun ya, gimana kalau misalnya ada yang kayak gitu ya, nggak sengaja main ke rumah orang, nanti saya die gitu. Iya, bahkan orang yang nggak sengaja ya. Nggak sengaja pun. Misalkan ini kayak Nobita biasanya suka main baseball, bolanya masuk ke situ. Cuma ngambil bola doang. Oh gitu. Die.
Dan itu tuh banyak. Sampai berapa kejadian itu? Beberapa kejadian dalam satu film itu ada mungkin 4. Berarti itu filmnya unik ya, nggak punya tokoh center gitu? Nggak punya. Nantinya ada satu orang yang membongkar misteri. Bongkar misteri itu dikasih vision bahwa nih si Ju-on tuh dulu tuh meninggalnya kayak gini. Tapi kenapa si orang itu selamat? Ada kalau nggak syarat salah tertentu? Nasibnya sama atau enggak? Aduh lupa ya, banyak soalnya. Atau enggak dia tuh asalnya. Pokoknya kalau mau tahu jelas nonton aja ya. Pokoknya ada satu orang yang bebas. Pokoknya bingung itu karena semua yang mengalami di situ meninggal gitu. Iya, kecuali satu orang itu. Dan itu filmnya banyak gitu, sampai 4. Ju-on 4 kalau nggak salah. Tapi itu dari 1 sampai 4 semuanya oke ya? Karena kalau kata dari Kondektur Z, Insidious teh cuman rame sampai 2 gitu. 3-4-nya udah sama sih. Oke. Cuman penyakit film berseri-seri itu ya. Bahkan kalau Ju-onnya ya, bukan The Grudge ya. Ada Ju-on White, Ju-on Black, Ju-on Ju-on bukan N. angka aja ya, tapi ada Ju-on variasi lain ya. Kayak gitu, ada yang hantu nenek-nenek bawa basket. Loh, yang suka ada di meme tuh, GIF nenek-nenek kayak Ju-on bawa basket. Itu terus ada cewek yang rahangnya hilang, kayak gitulah. Tapi itu dia rumah garis merahnya atau apa itu? Rumah semuanya. Rumah. Oke. Ya kalau di game itu DLC lah. DLC. Nah waktu remaja saya nonton itu sering Pak diulang-ulang terus. Malah diulang-ulang ya? Karena nyewa lagi. Atau enggak pas udah mulai masuk ke SMA kuliah tuh udah ada yang udah punya file DVD kayak gitu. Punya si Maghrib yang bajakannya gitu. Nah, itu gitu. Esensinya apa untuk ngulang-ngulang cerita? Nah ini ingin sok-sokan jadi anak IndiHome. Karena saya tidak mau kalah dengan adik saya yang anak IndiHome. Jadi perjalanan menuju jadi anak indis ya. Jadi disengaja lampu dimatiin, nonton Ju-on, nonton hantu-hantu yang lain. Apa yang terjadi? Tidak ada. Malah ngompol di celana. Malah ngabisin waktu. Tapi serem nggak? Enggak ya, perasaan seremnya udah kebas gitu, udah nggak serem. Kalau dulu gitu sih. Udah tahapan nonton film tuh nggak ada yang serem gitu. Malah nyari apanya? Nyari ininya, adrenalin rushnya. Biar nanti setelah nonton ketemu yang asli kali gitu ya. Ya bisa mungkin harapannya dari saya nonton yang gitu-gitu mengundang yang asli untuk datang. Tiba-tiba saya mempunyai kekuatan gitu. Tapi nyatanya kalau sudah bukan garisnya mah tidak aja ya. Iya. Karena kalau soal IndiHome yang pernah saya dengar dari teman juga, memang di setiap generasi itu turun, tapi cuman ke satu. Dari tiap keluarga itu satu, iya. Random aja gitu. Karena teman saya juga anaknya ada yang IndiHome. Karena kakeknya ternyata telah diselusuri, kakeknya ngelmu. Tetap sih, tapi kalau bukan jalurnya mah maaf, dengan pancingan Ju-on juga. Kamu orang biasa. Iya, orang biasa. Tapi kalau untuk ini Kondektur Z yang waktu itu katanya bapaknya pernah bermain ke sana, ada nggak di keluarga yang keturunan Smekol itu? Kalau keturunan Smekol itu kan waktu terakhir beda kasusnya. Kalau anggota keluarga saya itu dari pihak orang tua beres nutup, jadi dilepas si ilmunya tuh. Cuman ternyata ada info baru, nggak cukup ditutup sama sendiri, harus ditutup sama semua keluarga karena benar tadi bisa mendatangi salah satu keturunan. Salah satu random itu mah benar random, nggak bisa ini. Biasanya yang paling lemah imannya katanya. Wah, gitu ya? Iya, yang paling lemah imannya. Jadi sulit berkomentar. Ya kayak gitu, atau memang yang komit. Biasanya kan pilihannya. Berarti Kondektur D kuat nih imannya, alhamdulillah. Kuat nih, ya. Atau ada yang lemah tapi ada yang lebih lemah.
Lemah tuh, lebih lemah. Atau memang tadi memang belum ditutup, meskipun lu itu gak diajak tapi pengen ikut gitu. Gua ingin mengganggu umat. Jadi harus kudu kompak ku jeung barudak teh semuanya harus lu nggak diajak, bro. Lu enggak, gua menolak katakan tidak pada Iprit. Jadi salah satu keahliannya jadi ngomongin ya. Jadi bisa lompat tinggi tanpa bersuara. Dulu. Oh, kayak ninja. Iya, kayak ninja dengan yang terkenal waktu itu di Bangka Belitung itu jurus belut, Pak. Jadi gak bisa ditangkap. Leur, gak bisa ditangkap. Alias naon? Alias leur teh. Licin. Gak di kayak di Kung Fu Hustle. Enggak, tapi kalau sekarang pasti ketangkap. Kayak sama Dede Inun. Dia jago nangkep. Iya. Dia tangan dewa, bro, dijulukinya tangan dewa. Tapi dulu waktu ingin jadi IndiHome, apa yang akan dilakukan ketika menjadi gitu? Seru-seruan aja. Oh, seru-seruan aja. Pengen bisa melukis gitu. Kalau teman saya dulu pengen jadi IndiHome, pengen ngegituin hantu, Pak. Kalau kata gue teh ya, menganu hantu. Kata gue teh, emang nggak takut tinggal dikeresekan mah ke wajahnya. Tapi kan badannya baret-baret ya tetap. Luka-luka. Oh, halus. Wajahnya dikeresekin ternyata solusinya. Biar nggak takut. Iya, oh gitu. Nyalain pun cabul ternyata anak itu sudah sama orang udah nggak ini, fetisnya beda. Fetis pocong. Tapi balik lagi ke film, Pak, pernah jenuh nggak nonton film hantu yang terlalu overuse dari segi jump scare? Dikit-dikit jump scare, dikit jump scare. Tapi jump scare-nya itu bukan hantu, malah kayak ditepuk. Kayak gitu, paling selalu bete gitu ya. Tapi ketebak ya, kayak kamera tuh melihat dulu pintu, pas geser cepat ada temennya. Kita udah hantunya nih atau enggak kalau film thriller pembunuhnya nih. Ternyata tukang bersih-bersih di sekolah temennya. Iya, memang iya sih. Seperti film Bisikan Jenazah. Apa tuh, Pak? Itu kan film buatan Aldita. Oh iya, yang bocor-bocor. Iya, yang ada bocor-bocor. Terus kok tiba-tiba dapat rumah gratis itu. Dia kan diceritainnya dia syuting di Malaysia tuh. Terus sama istri. Bukan syuting malah dia honeymoon. Tapi tiba-tiba punya kerjaan syuting kan bingung. Lu mau liburan atau mau syuting dulu gitu. Yang bikin saya bingung mah ini, Pak. Dia kan keluarnya di bioskop. Ya banyak yang nonton tuh. Tiba-tiba di YouTube ada. Iya. Bioskop turun, tiba-tiba fullnya ada di YouTube. Jadi yang beli tiket kan, lah gue udah beli tiket. Ini ada fullnya resmi lagi yang upload. Nah, terus sama penyelesaiannya lebih konyol. Apa? Pakai tulisan. Rumah ini adalah bla bla bla, milik dari bla bla bla. Itu kan apa ya? Semacam Star Wars di awal, ini di akhir. Tapi ini di akhir kayak lu punya uang, lu punya kuasa gitu aja. Itu bukti nyata dari perkataan Bayam Sore.